Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Meng Honchen menyelamatkan Xiao Honchen dan mundur dengan cepat. Di sisi lain, anggota tim Ryu yang masih hidup menjadi gila setelah anggota mereka yang lain terbunuh. Marulong memimpin sisanya saat mereka melepaskan alat jiwa terkuat mereka. Mereka melakukan serangan tanpa henti pada tim Shrek yang tertangkap di jaring petir. Su Shangxi dan Ma Xiaotao telah meninggalkan panggung, sementara Jiang Nanan telah kehilangan kekuatan untuk bersaing lebih jauh karena cedera kritisnya. Hanya Dayu Heng, Ling Luochen, Bebe, dan He Chaito yang tersisa. Bebe tiba-tiba berteriak ketika lawan mengeluarkan semua alat jiwa mereka. Wasit kami mengakui kekalahan. Surga Iblis Daulo merasa tidak enak pada saat ini. Sebagai wasit, dia sangat peduli dengan reputasinya sendiri, meskipun dia tidak peduli dengan dua anggota Ryu yang telah meninggal. Itu sebabnya dia sangat fokus. Teriakan BB menyebabkan dia turun ke tengah panggung kompetisi. Sebuah cahaya terang bersinar dari surga Iblis Daulo pada saat ini. 9 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam bersinar terang. Dia menggunakan tangan kanannya untuk membimbing gelombang aura bangga dan mulia saat dilepaskan. Bintang putih muncul di depannya, dan cahaya bintang langsung menyebar. Itu berubah menjadi penghalang besar yang memisahkan panggung kompetisi dan memblokir serangan tim Ryu. Mustahil bagi alat jiwa kelas 5, 6, atau bahkan 7 untuk menyakiti judul Doulo. Surga Iblis Doulo juga memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan judul Doulo Transcendent. Dayu Heng berbalik dan menatap Bebe dengan marah. Mengapa kamu berteriak begitu asal? Kita tidak kalah. Kita masih bisa terus bersaing. Bebe mengerutkan alisnya dan berkata, Senior, ini adalah strategi Guru Wangyan. Kita akan mengikuti strateginya, tapi kemenangan ada di depan mata kita. Dayu Heng meraung kembali. Bebe menghela nafas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita dapat mengalahkan 4 dari mereka hanya dengan kita saja? Aku tidak bisa menahan pukulan itu sebelumnya. Apakah kamu pikir ada di antara kita yang bisa melakukannya? Dayu Heng benar-benar ingin membuat ayahnya terkesan. Dia tahu apa yang dikatakan Bebe benar. Bagaimanapun, dia adalah putra tertua Adipati Harimau Putih. Dia menjadi tenang setelah ledakan emosi sementara dan mengangguk pada Bebe. Maaf, aku terlalu meledak-ledak. Itu karena aku merasa tidak enak sehingga Jiang Nanan menerima pukulan itu untukku. Bebe tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu akan memiliki kesempatan untuk bersinar nanti. Serangan alat jiwa sudah berakhir dan semua mata anggota tim Ryu mulai memerah. Turnamen. Ini hanya turnamen. Tetapi 2 anggota tim mereka telah meninggal. Mereka yang bisa mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Ryu untuk bersaing di turnamen ini adalah talenta elit. Mereka yang tewas dalam pertempuran adalah rekan senegaranya dan saudara mereka. Mereka merasa sangat sedih. Mereka mati seperti ini. Jika surga Iblis Daulo tidak campur tangan, mereka akan bertaruh dengan hidup mereka melawan tim Shrek. Kedua tim harap tenang, kata Huang Jinsu dengan dingin. Kemenangan sudah diputuskan. Jika ada yang bertindak sembarangan, jangan salahkan aku karena tidak baik. Guru yang bertanggung jawab atas tim Ryu juga menjadi pucat, tetapi tetap tenang. Dia memarahi anggota timnya yang menghentikan Marulong dan sisanya dari bertindak ceroboh. Huang Jinsu berbalik ke arah tembok kota dan berkata dengan suara rendah, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu memenangkan putaran tim. Kedua tim kalian memiliki 1 menit untuk mempersiapkan putaran berikutnya. Setelah 1 menit, ronde 1 lawan 1 akan dimulai. Pada saat yang sama, silahkan pilih 7 anggota kalian untuk babak individu. Setelah diputuskan, tidak ada perubahan yang dapat dilakukan. Akademi Shrek kalah. Starlo Plaza hening. Di saat berikutnya, terjadi kegemparan lagi meskipun banyak yang tahu bahwa tim Shrek lebih rendah daripada tim Ryu di turnamen kali ini. Semua orang masih merasa ragu bahwa mereka telah kalah putaran tim ini. Mereka semua menunggu keajaiban dari Shrek, tapi tidak ada keajaiban terjadi pada akhirnya. Shrek benar-benar kalah. Mereka bahkan tidak bertahan sampai akhir. Beberapa penonton yang gelisah mulai mengutuk dengan marah.
dan seluruh Starlo Plaza sekarang dalam kekacauan. Diam! Suara perkasa dan nyaring terdengar di seluruh tempat pada saat ini. Keributan di alun-alun ini tertahan oleh raungan geram. Itu adalah Adipati Harimau Putih. Dia memegang alat jiwa yang menguatkan suara di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, kedua tim telah melakukan yang terbaik. Kemenangan dan kegagalan atau kekalahan sangat umum terjadi. Mereka yang melemparkan penghinaan pada anggota yang bersaing akan ditemukan dan dihukum berat. Sebagai komandan militer selama bertahun-tahun, kata-kata sederhana dari Dai Hao dipenuhi dengan aura yang kuat. Dia mengendalikan situasi begitu saja. Aura besarnya bahkan menekan Yu Hao yang membantu Ma Xiaotong menekan api iblisnya. Suasana hatinya dan ekspresi di matanya sangat kompleks. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak berharap bahwa ayah mereka adalah seorang pahlawan dan kebanggaan, tapi dia belum pernah menikmati cinta dari pihak ayah sebelumnya. Dia hanya membenci ayahnya ini yang bahkan belum pernah dia lihat sebelum dia meninggalkan rumah Adipati. Dia menghancurkan kesucian ibunya, pengorbanan ibunya karena dia, tapi dia begitu gagah dan kuat. Tidak heran, ibu Yu Hao tidak menyesal melahirkannya dari Dai Hao. Yu Hao berkata dalam hatinya, "Bu, ini yang kamu cintai sebelumnya. Dia luar biasa, tetapi justru karena ini, dia sangat menyakitimu. Bu, jangan khawatir, suatu hari aku akan berdiri di depannya dan membalas dendam untukmu. Dia ayahku dan memberiku hidup, jadi aku tidak akan membunuhnya, tapi aku akan membuatnya bertobat saat berlutut di depan kuburmu. Bu, aku akan menemuimu setelah turnamen selesai. Berkatilah aku, supaya aku bisa tumbuh dengan cepat. Bu, aku sangat merindukanmu." Matanya melotot tanpa sadar. Dia bahkan tidak menyadari Ma Xiaotong menatapnya. "Adik laki-laki, ada apa?" Ma Xiaotong bertanya dengan lembut. "Hah? Apa?" Yu Hao sadar kembali sekarang, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya. "Kakak perempuan, aku baik-baik saja." Ma Xiaotong tersenyum dan berkata, "Itu bagus kalau begitu. Aku sudah baik-baik saja. Dapatkan kembali kekuatan jiwamu dengan cepat. Kamu mungkin dibutuhkan nanti." Semua orang telah turun dari panggung sekarang. Bebe membawa Jiang Nanan yang tidak sadarkan diri saat dia kembali ke ruang tunggu. Guru Wang Yan bergegas maju. Sudah ada beberapa master jiwa tipe penyembuhan dari Kekaisaran Starlo yang datang untuk memberikan pengobatan. Karena pria berbeda dari wanita dan babak individu akan dimulai, Guru Wang Yan membiarkan Xiao Xiao merawat Jiang Nanan sementara. Setelah itu, ia melaporkan 7 nama yang ingin ia kirimkan untuk putaran individu. Ketujuh orang ini adalah Ma Xiaotong, Dai Yuheng, Bebe, Susan Si, Ling Luo, Chen Huo, Yu Hao, dan Wang Dong. Ya, baik Yu Hao dan Wang Dong dikirim keluar untuk putaran individu. Susan Si dibangunkan oleh Ling Luo Chen menggunakan elemen esnya. "Nanan, Nanan!" Susan Si berteriak saat dia sadar. Kekuatan jiwanya melonjak dengan ganas. "Tenang!" Bebe menamparnya, dan Susan Si tenang setelahnya. Susan Si segera menemukan Jiang Nanan yang ada dalam pelukan Xiao Xiao. Tubuhnya bahkan gemetaran karena terlalu gelisah. Susan Si sedikit panik ketika dia berkata, "Bagaimana kabarnya? Bagaimana dengannya?" Guru Wang Yan datang ke sisinya, menepuk pundaknya dan berkata dengan suara yang dalam, "Lukanya sangat serius, tetapi hidupnya tidak akan dalam bahaya, Sansi. Apakah kamu ingin membalaskan dendamnya?" Tiba-tiba Susan Si berbalik. "Tentu saja." Suaranya terdengar berbeda karena dia menjawab dengan sangat antusias. Guru Wang Yan mengangguk dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan. Kamu akan menjadi yang pertama di babak individu. Baik, aku akan naik dengan menghancurkan mereka." Saat dia berbicara, Susan Si menerima botol susu dari Guru Wang Yan. Dia menutup matanya dengan cepat dan mendapatkan kembali kekuatan jiwanya yang telah dia habiskan sebelumnya. Untuk final hari ini, Guru Wang Yan secara khusus membeli beberapa botol susu dalam 2 hari persiapan. Semua orang memiliki satu sekarang dan menggunakannya untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwa mereka dengan cepat. Babak individu akan segera dimulai. Guru Wang Yan sangat tenang. Meskipun dia tampak lesu, dia memiliki pandangan tegas di matanya. Ya, kekalahan di babak tim adalah bagian dari rencananya. Streak lebih rendah dalam hal kemampuan keseluruhan. Tim Ryu terdiri dari insinyur jiwa yang kuat dan mereka memiliki alat jiwa paling canggih. Mereka tidak diragukan lagi yang terkuat sebagai tim.
Jika mereka bentrok secara langsung, peluang keberhasilan Shrek tidak akan lebih besar dari 30%. Dan Guru Wangyan dengan tegas memilih untuk menyerah dalam putaran tim tanpa mengetahui kemampuan Xiao Honcheng dan Meng Honchen. Strateginya sangat sederhana. Di putaran tim, semua anggota tim harus menghemat kekuatan. Hanya Jiang Nanan dan He Chaito yang akan melepaskan semuanya karena mereka tidak akan berada di putaran individu. Mereka hanya memiliki satu target di putaran tim, melukai sebanyak mungkin lawan mereka. Final hari ini akan selesai dalam sekali jalan. Tim Ryu sangat kuat. Guru Wangyan juga tidak berharap Xiao Honchen dan Meng Honchen seorang raja jiwa. Bahkan tim Ryu memiliki 9 raja jiwa. Kenyataan membuktikan bahwa strategi Guru Wangyan telah berhasil. Kematian Lin Si dan Chen Fei bukan bagian dari rencananya. Tapi Ma Xiaotao terlalu menakutkan. Dia tidak bisa berbelas kasihan sama sekali di final ini. Bersama dengan kecelakaan kecil, dia benar-benar membunuh 2 raja jiwa kelas 5 pada saat yang sama. Dia menghabiskan alat jiwa penghalang yang tak terkalahkan lawan. Lebih penting lagi, Xiao Honcheng terluka parah. Dia tidak mungkin berpartisipasi di sisa pertandingan dari 9 raja jiwa. 2 terbunuh dan 1 terluka parah. Tim Ryu sangat terbatas sekarang, namun pukulan yang diambil Jiang Nanan untuk Dayu Heng tidak ada dalam rencana Guru Wangyan. Tapi dia bisa memahami niat Jiang Nanan yang sesungguhnya. Bahkan adil untuk mengatakan bahwa tim Shrek telah menjalankan rencana Guru Wangyan lebih baik dari yang diharapkan. Ma Xiaotao membuat kontribusi terbesar di putaran tim. Tanpa dia, hasil ini tidak akan dicapai. Meski begitu, Guru Wangyan tidak berpikir bahwa Jiang Nanan membuat kontribusi terbesar kedua dan BB adalah yang selanjutnya. Setelah dia berteriak bahwa Shrek mengakui kekalahan pada saat terakhir, ini adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang benar setelah menilai situasi pada saat yang paling kritis. Dayu Heng adalah orang yang seharusnya mengakui kekalahan, tetapi jelas dia telah kehilangan kendali emosinya. Guru Wangyan lebih terkesan dengan BB karena ia mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Dayu Heng. Kedua tim harus memutuskan urutan mereka sebelum putaran individu dimulai dan menyampaikannya kepada wasit. Ini untuk memastikan keadilan. Guru Wangyan sudah menyiapkan daftar sebelumnya dan menyerahkan ke Huang Jinsu. Karena 2 anggota telah terbunuh dan 1 anggota terluka parah, guru yang bertanggung jawab atas tim Ryu harus membuat perubahan. Ini membuatnya sangat panik. Tidak, aku harus bersaing. Aku harus bersaing, jika tidak, aku juga tidak akan bersaing untuk putaran 2, 2, 3. Sialan, aku terlalu pengecut. Xiao Honcheng masih memaksakan meskipun dia sangat terluka. Dia tidak terlalu terganggu dengan kematian 2 anggota tim resmi. Dan 2 anggota tim resmi itu juga tidak menyukainya. Tapi dia merasa marah. Xiao Honcheng telah diakui sebagai talenta top dalam sejarah Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Bakatnya tidak hanya menjadikannya seorang insinyur jiwa, tetapi juga seorang guru jiwa atau master jiwa yang luar biasa. Dia bahkan bisa menggabungkan keduanya dengan sempurna. Baik dia dan Meng Honchen tidak dikirim untuk bersaing sebelumnya karena mereka harus berurusan dengan Akademi Shrek. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan mempermalukan dirinya sendiri saat pertama kali dia mengungkapkan dirinya. Identitas Xiao Honcheng di tim Ryu sangat sensitif. Guru mereka tidak berani membiarkannya mengambil resiko. Setelah dia terluka parah dan 2 siswa lainnya terbunuh, dia dengan cepat menarik partisipasi Xiao Honcheng dari turnamen dan menggantikannya dengan anggota tim persiapan lainnya. Apa yang bisa dilakukan Xiao Honcheng? Xiao Honcheng masih ingin membalikan keadaan dan mengungkapkan dirinya di depan semua orang. Jika dia meninggalkannya begitu saja, itu akan menjadi lelucon mutlak baginya. Itu sebabnya dia tidak mau diganti begitu saja. Saat dia dirawat oleh para guru jiwa tipe penyembuhan, ia berdebat dengan gurunya. Dia tidak mau digantikan. Guru itu berkata dengan suara berat, "Xiao Honcheng, tenang, jangan lupa. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada kepala?" Xiao Honcheng mengamuk. "Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab kepada siapapun, bukankah? Saudara perempuanku ada di sini. Jika aku benar-benar mati dalam pertempuran, dia akan menjelaskannya kepada kakekku. Aku tidak peduli. Aku harus bersaing. Jangan salahkan aku karena mengeluh kepada kakek jika kau tidak membiarkanku bersaing." Meng Honcheng sedikit kesal.
ketika dia berkata guru biarkan dia bersaing. Jika kamu tidak punya pilihan, kita tidak akan membiarkan dia bertarung di putaran individu. Dan aku pikir 6 dari kita sudah cukup. Jika kita tidak bisa dan kalah, saudaraku dan aku bisa melepaskan kekuatan penuh bersama untuk pertarungan 2-2-3. Dia juga dapat menggunakan waktu putaran individu untuk pulih sedikit. Meskipun aku benci mengakuinya, itu tidak disengaja dua senior tewas sekarang. Sang guru mengerutkan alisnya. Dua orang ini sangat merepotkan. Hanya setelah surga iblis dahulu mendesaknya, dia berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu. Kamu dapat bersama dengan Meng Honchen dalam pertarungan 2-2-3. Baik, Xiao Honchen menyetujuinya dengan jujur. Dia juga tahu kondisinya sendiri. Dia tidak bisa pulih begitu cepat dari serangan pemusnahan harimau putih yang dilepaskan padanya. Dengan beberapa waktu di putaran individu, dia percaya bisa mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya. Dengan saudara perempuannya, dia yakin dia bisa mencapai sesuatu di final ini. Itu jelas lebih baik daripada menonton dari bawah panggung. Anggota yang bersaing dari tim Ryu dan urutan mereka untuk putaran individu diputuskan begitu saja. Marulong telah menghabiskan banyak kekuatannya sebelumnya dan tidak bisa menjadi yang pertama untuk bersaing. Yang pertama dikirim adalah anggota tim resmi yang telah digantikan oleh Meng Honchen dan Xiao Honchen sebelumnya. Mengikuti keduanya adalah Michael, Meng Honchen, dan Marulong diikuti oleh Xiao Honchen. Ada alasan mengapa Meng Honchen termasuk di antara yang pertama dikirim. Karena Guru Wang Yan sudah mengatur segalanya, tidak ada perubahan di sisi Shrek. Susansi adalah orang pertama yang memasuki medan pertempuran, diikuti oleh Bebe, Ling Luo Chen, Da Yu Heng Ma, Xiao Tao, Wang Dong, dan Yu Hao. Guru Wang Yan memasukkan Yu Hao dan Wang Dong dalam barisan untuk 2-2-3. Jika keduanya dipasangkan dengan Kaisar Jiwa, itu akan luar biasa. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak bisa diremehkan. Meskipun tidak sekuat secara individu, Guru Wang Yan tidak mengirim mereka ke putaran tim sebelumnya karena dia ingin melindungi mereka. Dalam 5 tahun, mereka akan menjadi inti dari 7 monster Shrek. Semakin mereka mengungkapkan diri sekarang, semakin lawan mereka akan mengerti dan tahu. Selain itu, Sekte Tubuh sudah melihat Yu Hao. Guru Wang Yan tidak ingin mereka mengungkapkan lebih banyak lagi. Putaran individu dimulai. Anggota yang bersaing pertama dari setiap tim silahkan masuk ke panggung. Dari Akademi Shrek, kita memiliki Susansi. Dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, kita memiliki Lian. Susansi bahkan tidak melewati tangga. Dia melompat ke atas panggung dari ruang tunggu Shrek. Bahkan semua orang dari Shrek merasakan hal yang tidak biasa ketika mereka memandangnya sekarang. Susansi sering tertawa dan bercanda, entah mengganggu Jiang Nanan atau bertengkar dengan Bebe. Tetapi sekarang tampaknya ia telah berubah pada saat ini. Dia diam dan dingin. Cara ini dapat digambarkan sebagai bermartabat atau dapat disebut sebagai seorang pemimpin. Dia tidak lagi seperti anak-anak atau pemuda. Dia lebih seperti orang dewasa yang sangat kompetitif. Ini adalah Susansi dalam kondisi lengkapnya. Dia bukan lagi seorang master jiwa yang mengendalikan perisai kura-kura Xuanming, tetapi pengguna dari perisai Xuanwu. Dia memiliki jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di benua ini. Secara kebetulan, lawan Susansi adalah seorang master jiwa tipe api. Kedua tatapan mereka melintas seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Tim Ryu telah kehilangan 2 anggota. Lian dipenuhi dengan amarah, tapi Susansi merasa lebih benci dalam hati. Ketika dia melihat Jiang Nanan yang tidak sadar, dia harus membalas dendam untuk Jiang Nanan dan mengalahkan lawan-lawannya. Surga Iblis Daulo tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, dia memberi isyarat agar mereka berdua mundur. Putaran tim yang paling kacau sudah berakhir. Dia percaya kali ini dia memiliki fokus dan energi yang cukup untuk memantau setiap gerakan antara kedua tim. Pertandingan dimulai. Kedua belah pihak membuat langkah saat Wang Jinsu berteriak. Lian melambaikan tangan kanannya ke atas dan meriam alat jiwa yang tebal mendarat di bahunya. Tanpa melihat, dia menembakkan meriam ke arah Susansi. Bola api besar tiba-tiba ditembakkan ke arah Susansi. Bola api membawa serangkaian 2 ledakan di udara, mendistorsi udara dimanapun melintas. Tapi Susansi tidak menghindar. Dia membuka kakinya lebar-lebar dan tiba-tiba berlari ke arah lawannya. Jiwa bela dirinya juga dilepaskan pada saat yang sama. Jiwa bela diri Susansi memiliki aura Xuanwu saat dilepaskan.
Ini diharapkan oleh guru Wang Yan dan semua orang dari Shrek setelah Susansi gelisah karena Jiang Nanan. Ular hijau gelap muncul di perisai kura-kura. Mata ular itu merah segar. Gabungan kura-kura dan ular itu adalah penampilan asli seorang Xuan Wu. Lingkaran hitam menyebar dari perisai. Susansi tampak sepenuhnya hitam pada saat ini melawan bola api. Ia melakukan tindakan yang sangat mendominasi. Dia menyapu perisai Xuan Wu dan menggunakan permukaan perisai untuk menyerang bola api. Ketika perisai Xuan Wu, Susansi menghantam bola api, mata ular menyala. Riak lembut aneh menutupi bola api. Bola api tertahan sebelum meledak. Gelombang kejut yang dihasilkannya tidak bisa mencapai Susansi. Susansi terus berjalan maju. Ketika jiwa bela dirinya menjadi perisai Xuan Wu, kultivasinya juga meningkat pesat, yang berarti dia juga menjadi lebih cepat. Bara logam mulai muncul di tubuh Lian, dan seberkas cahaya yang intens menyala terus-menerus. Alat jiwa di bahunya berubah menjadi meriam api besar. Meriam api ini tidak ditembakkan ke arah Susansi secara langsung, tetapi ke atasnya. Jaring api besar turun dari langit dan menelan area di depan Susansi dari atasnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.